Saya Khairunisa Zara, santriwati Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Dan hadirkan ruh, yaitu cinta kepada pangkat dan jabatan-jabatan. Wallahu a'lam. Cukup ala umuri dunia wa din. Dari hadis ini sudah jelas bahwa Islam itu sangat memperdulikan yaitu Nabi bahwa ada 6 hak seorang muslim. Apabila seorang muslim itu bersin dan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbunyi, wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina adalah suatu. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man maluna ilamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Mudir Muhammad Al-Abqari, Abi Yasin dan keluarga. Wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dari hadis dia menjadikan seseorang mulia tak lain karena ia adalah wasilah, alamat pujian bagi pemiliknya. Jadilah seseorang yang menjalankan perintah ini. Marilah kita menuntut ilmu dimanapun, dan ilmuwan pula seseorang dipandang mulia oleh kaum lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Zara, santriwati Muhammad Al-Abqari kelas 11 2021-2022. Saudara yang dirahmati Allah, saya diamanakan kepada Ustazah Walisa sebagai guru bahasa Indonesia untuk memberikan sepatah dua patah yang menjadi beribu-ribu kata tentang kaidah-kaidah utama penghafal Al-Quran. Ya, tolong disimak dengan baik ya. Yang pertama, ikhlas. Kenapa sih penghafal Al-Quran itu harus ikhlas? Karena inilah kaidah-kaidah utama di bidang penghafal Al-Quran. Ketika seseorang melakukan amalan bukan karena Allah, amalan itu akan terhapus. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, jika kamu bersekutukan Allah, niscaya amalanmu akan terhapus, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, janganlah mencari kedudukan atau wibawa. Karena Allah pernah menjelaskan betapa bahaya masail ini, betapa bahaya melakukan suatu amalan demi meraup ridha manusia dan mengorbankan ridha Allah. Orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah sekelompok manusia yang tidak ikhlas, yang mereka tidak memperdulikan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sebaiknya ikhlaslah karena Allah semata. Jika ikhlas, kamu akan kamu di sisi Allah. Yang kedua, tekad kuat dan bulat. Tugas penghafal Al-Quran itu tugas yang mulia dan besar, hanya mampu dilakukan oleh mereka yang memiliki tekad, ya dengan secara sederhana, tekad yang kuat. Itulah mengapa para rasul yang memiliki tekad kuat dan tulus itu disebutkan ulul azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki tekad kuat. Karena tekad adalah modal awal dan utama untuk meraih kemuliaan para penghafal Al-Quran. Coba perhatikan, kaum muslimin pasti menginginkan menghafal Al-Quran, tapi jika kalau keinginan saja itu tidak cukup, karena harus memiliki keinginan yang kuat untuk beraksi. Dan kaum muslimin juga pasti menginginkan akhirat, namun berapa banyak yang tulus dalam keinginan tersebut? Yang tulus adalah keinginan dengan sebenarnya, keinginan yang berubah menjadi tekad yang kuat. Maka jika orang berangan-angan menghafal Al-Quran tapi tidak memiliki tekad yang kuat, dia lemah dan tidak mengetahui karakter agama ini. Yang ketiga, mengetahui nilai amalan yang Anda lakukan. Orang lazim mencurahkan jerih payah mereka demi meraih pekerjaan-pekerjaan dunia tersebut, karena mereka tahu nilai-nilai pekerjaan tersebut tidak jauh bedanya hal dengan amalan-amalan akhirat. Semakin Anda mengetahui suatu amalan, nilai pahala suatu amalan, Anda akan merindukan pahala tersebut. Seperti orang-orang yang mengetahui sholat malam secara detail, itu akan berbeda dengan orang yang mengetahui cuma amalan baik semata. Mungkin cukup sekian dari saya, dan jangan lupa untuk selalu beramal ma'ruf nahi munkar dimanapun kalian berada dan kapanpun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kun kitaban mufidan bila unwanan, wala takun unwanan bila kitaban. Jadilah sebuah kitab yang bermanfaat walaupun tanpa judul, dan janganlah menjadi judul tanpa kitab. Hadirin rahimakumullah, pepatah dalam bahasa Arab tadi menyeratkan makna yang dalam, terutama dalam kondisi umat kita saat ini yang dengan konflik perebutan kekuasaan yang tak habis-habis dan pengabaian amanah oleh para pemimpin yang tidak menebar manfaat dengan jabatan yang mereka miliki. Umat saat ini telah kehilangan hamasah jundiah, yaitu semangat untuk berperan, bukan semangat dalam mengejar jabatan, posisi atau gelar-gelar duniawi lainnya. Saat ini jiwa-jiwa pejuang makin menghilang. Yang muncul malah jiwa-jiwa kerdil dan pengecut yang menginginkan otoritas, jabatan dan kekuasaan. Ya, namun tidak ingin bertanggung jawab, apalagi berkorban. Orang berlomba-lomba mengikuti persaingan dalam mengejar dan mendapatkan jabatan, dan itu pun dilakukannya dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya banyak orang memiliki judul, yaitu judul secara akademis ataupun keagamaan, kemiliteran, atau judul apapun itu yang tidak bermakna. Ada judulnya tetapi tanpa isi, tanpa roh, apalagi manfaat. Sebagai contoh, yaitu ketika Umar bin Khattab mencabut kepanglimaan Khalid bin Walid pada suatu peperangan. Hal ini dilakukannya untuk mencegah pengultusan kepada seorang panglima yang selalu membawa pasukannya kepada kemenangan. Khalid berkata, "Aku berperang untuk Allah, bukan untuk Umar atau untuk jabatanku sebagai panglima." Khalid dicopot judulnya, namun ia tetap membuat kitab, yaitu dengan membantu menorehkan kemenangan pada umat muslim. Hadirin rahimakumullah, ibrah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah janganlah menjadi judul tanpa kitab, punya pangkat tapi tak menuai manfaat. Maka hadirin sekalian, mari kita bangkitkan dan hadirkan ruhul jundiah, yaitu jiwa-jiwa kesatria yang penuh dengan pengorbanan ke tengah-tengah umat manusia, sehingga tidak timbul hubbul manasib, yaitu cinta kepada pangkat dan jabatan-jabatan. Wallahu a'lam. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmatnya, yakni berupa nikmat iman, Islam dan sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul persaudaraan. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang muslim itu adalah saudara. Maka tidak pantas bagi seorang muslim itu mereka saling menyakiti, saling menzolimi, saling adu domba, bahkan saling memfitnah. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah mereka saling tolong menolong, amar ma'ruf nahi mungkar, karena dengan itu bisa mempererat tali persaudaraan. Dalam sebuah hadis dikatakan,
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu adalah bersaudara. Mereka tidak menzoliminya dan mereka tidak saling menyakiti. Maka barang siapa yang membantu kemudahan saudaranya, maka Allah akan membantu kemudahannya. Apabila seorang muslim membantu menghilangkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dari kesulitan di akhirat. Maka barang siapa yang menghilangkan aib saudaranya, maka Allah akan menghilangkan aibnya di akhirat. Nah, dalam ayat ini, dalam hadis ini jelaskan bahwa apabila kita membantu seorang muslim, apabila kita membantu menghilangkan segala kesusahannya, apabila kita menjaga aibnya, maka Allah akan membalas dengan yang serupa untuk kita. Allah akan menjaga aib kita nanti di akhirat. Allah akan mempermudah kita saat nanti di akhirat. Nah, dari hadis ini sudah jelas bahwa Islam itu sangat memperdulikan persaudaraan. Bahkan terdapat juga dalam sebuah hadis dikatakan hak-hak seorang muslim yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang lain. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim situn, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fajibhu, wa idza dohaka fansahu, wa idza apasa wa hamidallahu fasammithu, wa idza marada fa'udhu. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada 6 hak seorang muslim antara muslim yang lain yang harus kita lakukan. Yaitu pertama adalah apabila kita bertemu dengan seorang, maka hendaklah kita mengucapkan salam, karena salam itu adalah doa untuk orang yang kita temui. Kedua, apabila kita diundang dalam sebuah acara, maka hendaklah kita untuk memenuhi undangan, karena itu adalah sebagai penghormatan kepada orang yang mengundang. Ketiga, apabila seseorang datang kepada kita dan meminta nasihat kepada kita, maka kita harus memberikan nasihat, karena itu adalah sebagai bantuan kecil kita untuk orang yang minta nasihat. Keempat, apabila seorang muslim itu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus menjawab dengan yarhamukillah. Terus yang kelima, apabila seorang muslim itu sakit, maka hendaklah kita menjenguknya untuk mendoakannya, memberikan semangat dan mengingatkan bahwa sesungguhnya penyakit itu datang untuk menebus dosa. Yang keenam, apabila seorang muslim itu meninggal, maka hendaklah kita mengiringi jenazahnya hingga ke peristirahan terakhir. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah seorang muslim itu sangat mempererat hubungan persaudaraannya, karena dari mempererat hubungan saudara itu bisa bisa mempererat hubungan kita antara masyarakat, tetangga, orang-orang, keluarga, kerabat, dan orang-orang yang di sekitar kita. Karena itu kita harus saling amar ma'ruf nahi mungkar dan tolong menolong. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwiril laili 'alan nahar. Ahmaduhu ablaghu hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bernyanyi saya di sini ingin berceramah tentang prostitusi di kalangan anak-anak. Bangunan sosial masyarakat sekuler saat ini sulit dibersihkan dari prostitusi. Bahkan di era digital prostitusi kian terfasilitasi. Bahkan di era pandemi, prostitusi tak pernah mati. Ironis memang, di saat sebagian masyarakat sedang kesulitan ekonomi, ada laki-laki yang dengan ringannya membelanjakan hartanya untuk membeli kenikmatan seksual. Apakah laki-laki itu tidak punya
hati nurani untuk untuk menyalurkan hartanya demi manusiawi. Apalagi pasangan zinanya adalah anak perempuan yang belum cukup umur. Apakah laki-laki bejat itu tidak punya anak atau adik perempuan? Apakah tega jika hal tersebut menimpa keluarganya? Sungguh tidak habis pikir dengan jalan pikiran orang-orang yang kerasukan syahwat ini. Ideologi ini tidak punya pandangan yang tegas dan jernih. Bagaimana menjaga kehormatan antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka tidak merinci apa saja jenis hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang mana yang diperbolehkan dan yang mana yang dilarang, karena tidak membahas standar halal dan haram. Sementara Islam memberi sanksi tegas untuk pelaku zina, baik melalui jalan suka sama suka ataupun pelacuran. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wasa asabila, dengan artinya janganlah kamu dekati zina karena sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Negara menegakkan hukum rajam untuk pelaku zina yang sudah menikah untuk mencegah pelaku zina lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi wa musallian ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu saya tentang muraqabah. Arti dari muraqabah itu adalah merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim haruslah memiliki sifat muraqabah, karena ketika kita berada di suatu tempat yang ramai maupun sepi, kita senantiasa merasa bahwa Allah mengawasi kita. Dalam firman Allah di surat Yunus ayat 61 yang berbunyi, wa ma takunu min sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan istughfiduna fi, yang artinya tidakkah engkau Muhammad dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan tidak pula melakukan suatu pekerjaan melainkan kami melihat semua urusanmu ketika kamu melakukannya. Dalam firman Allah tadi bisa kita simpulkan bahwasannya muraqabah itu penting dalam kehidupan kita, karena ketika kita mempunyai rasa diawasi oleh Allah, kita senantiasa berhati-hati dalam berbuat. Seperti di sebuah cerita si pengembala kambing dan Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab sedang berkeliling melihat kondisi rakyatnya. Nah, di situ ketika Umar sampai di sebuah padang rumput, di situ Umar melihat sebuah pengembala kambing. Terus Umar tuh mendatanginya. Terus Umar berkata, wahai pengembala, banyak sekali kambing-kambingmu ini. Bolehkah saya membeli salah satu dari kambing-kambing ini? Terus si pengembala tuh menjawab, maaf tuan, ini kambing-kambing ini punya majikan saya, ini bukan punya saya gitu. Terus habis itu Umar membujuk terus si pengembala kambing ini untuk menjual kambing-kambing ini. Terus akhirnya sampai Umar tuh berkata, wahai pengembala,
kalau kamu menjual kambing itu kan tidak ada yang melihat, majikanmu juga tidak tahu kalau salah satu kambingnya itu dibeli olehku. Terus habis itu pengembala kambing itu berkata, benar Tuan apa yang kamu ucapkan, bahwa tidak ada seorang pun yang melihat aku menjualkan salah satu kambing ini kepadamu. Terus Umar terus pengembala itu ngomong, tapi di mana Allah, ia selalu melihat apa yang makhluknya lakukan. Terus habis itu akhirnya Umar merasa tersentuh ketika si pengembala kambing itu mengatakan seperti itu, dan karena pengembala kambing itu budak, akhirnya Umar membeli budak tersebut dan memerdekakannya dan membeli beberapa kambing itu dari majikannya dan mengasihnya kepada si pengembala kambing tadi. Nah, jadi yang bisa kita ambil dari cerita Ibro, yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah bahwasanya ketika kita mempunyai sikap muraqabah ini, kita selalu menuruti, selalu tidak ketika kita mempunyai sifat muraqabah ini, kita tidak akan melanggar perintah Allah. Dan sebaliknya ketika kita tidak mempunyai sifat muraqabah ini, kita akan semena-mena melakukan sesuatu hal, maupun itu baik ataupun buruk. Dan marilah kita membangkitkan sifat muraqabah itu di dalam hati kita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dalam hadis dikatakan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dari hadis di atas tidak perlu dijelaskan lagi tentang keutamaan menuntut ilmu. Sudah jelas dikatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Ilmu memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaannya adalah ilmu memberikan keistimewaan bagi manusia. Karena sifat manusia juga dimiliki oleh hewan, seperti sifat berani, nekat, kasih sayang, dan lainnya. Tetapi hanya ilmulah yang tidak dimiliki oleh hewan. Dengan ilmu pula Allah menunjukkan kemuliaan kepada Nabi Adam atas malaikat, karena Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ilmu menjadikan seseorang mulia tak lain karena ia adalah wasilah menuju kebaikan dan ketakwaan, yang karenanya seseorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Seperti yang dikatakan kepada Muhammad Al-Hasan dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Imam Az-Zarnuji. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Belajarlah karena ilmu adalah hiasan, keutamaan, dan alamat pujian bagi pemiliknya. Menjadilah seseorang yang mengambil manfaat di setiap harinya dengan cara menuntut ilmu dan berenanglah di samudra kemanfaatan. Maka dari itu kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka dari itu kita sebagai umat muslim marilah kita menjalankan perintah ini. Marilah kita menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun.
Marilah kita menuntut ilmu selagi masih ada waktu yang Allah berikan. Manfaatkanlah waktu ini dengan baik seperti perumpamaan ketika seseorang belajar di masa tua seperti menulis di atas air, dan ketika seseorang belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Maksud dari perumpamaan ini adalah ketika seseorang belajar di masa tua, maka ilmu yang ia dapatkan akan cepat hilang, dan ketika seseorang belajar di masa muda, maka ilmu yang ia dapatkan akan membekas di pikirannya. Maka dari itu manfaatkanlah waktu dengan baik, karena kesempatan tidak datang dua kali. Tuntutlah ilmu dimanapun dan kapanpun. Korbankan waktu untuk ilmu, berikan apapun untuk ilmu, karena ilmu tidak akan didapat tanpa pengorbanan, dan tidak ada pengorbanan yang setengah-setengah. Maka dari itu janganlah ragu untuk memberikan apapun untuk ilmu. Dan karena keilmuan pula seseorang dipandang mulia oleh kaum lain, dan karena keilmuan pula suatu kaum dipandang mulia oleh kaum lain. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin diwajibkan untuk menuntut ilmu agar kaum kafir tidak memandang kita sebelah mata. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.